Scene dibuka dengan memperlihatkan sejumlah supporter bola yang sedang berada di stasiun dalam tanah, jurusan Duri ke Jatinegara. Saat mereka sedang menunggu kereta yang akan datang, tepat di seberang mereka terdapat supporter dari klub musuh. Dan terjadilah adu bacot di situ sampai akhirnya film dibuka dengan memperlihatkan seseorang mahasiswa dari Universitas Harvard yang bernama Matthew. Kita panggil Matt aja kali ya biar gampang. Dan Matt ini tinggal bersama kakaknya yang sudah memiliki suami yang bernama Steve. Dan inilah suami dari kakaknya si Matt yang bernama Steve. Di saat mereka sedang berbincang, datanglah seorang pria yang bernama Pat Dunham. Yang tadi ada di scene awal itu cuy, yang ribut di kereta. Dan Pete Dunham ini adalah adik dari Steve Dunham, suaminya kakaknya si Matt. Scene pun berpindah di mana Pete mengajak Matt ke salah satu bar yang ada di Inggris. Ternyata Pete ini adalah pemimpin supporter bola dari klub West Ham United cuy. Dan di sini Pete sedang berbicara kepada temannya yang bernama Buffer. Kita panggil Buff aja kali ya biar gampang. Dan rupanya si Buff ini tidak menyukai kedatangannya si Matt. Di saat Matt sedang berada di WC, ia pun didatangi oleh Buff. Dan Buff pun berkata, "Kami tidak menyukai orang luar." Scene pun berpindah dan memperlihatkan Pat berserta kawan-kawannya yang sedang berjalan menuju stadion untuk menyaksikan tim kesayangan mereka berlaga, yaitu West Ham United. Setelah sampai stadion, mereka pun langsung bergegas untuk memasuki tribun. Dan alangkah bergembiranya mereka bahwa tribun mereka berdekatan dengan tribun supporter dari musuh. Dan saat pertandingan sedang berlangsung, diam-diam si Bob menyamar memakai rompi media dan berjalan menuju tribun supporter Chelsea untuk meledeknya. Kalian lihat aja deh tingkahnya si Bob tuh sendiri. Dan sampai akhirnya si Bob diamanin sama panitia dan anehnya temennya malah bersorak anjir. Saat di luar stadion, Pat dan teman-temannya pun memuji aksi dari si Bob yang tadi di dalam stadion itu cuy. Dan di sini si Matt ingin berpamitan kepada Pat dan kawan-kawannya cuy, karena Matt ingin pulang duluan. Dan si Pete pun berkata kepada Matt, "Hati-hati ya bro, kalau kebegal kabarin gua." Pas lagi jalan pulang, alangkah terkejutnya Matt saat dikejar oleh tim supporter Chelsea yang tadi di stadion itu cuy. Tiba-tiba dari depan Matt pun ditangkap oleh salah satu supporter Chelsea cuy. Jadi si Matt ini udah dikepung depan belakang. Saat Matt mau digulung, tiba-tiba Pat dan kawannya pun langsung datang untuk menolong Matt cuy. Buset gila, keren kan? Terjadilah adu jotos di gang kecil ini cuy. Nih jadi ngehe nih. Ini supporter Chelsea nih abis nonjok langsung kabur udah kayak anak TK ya kan. Dikejar lah ya sama Pet dan kawan-kawan. Tapi alangkah terkejutnya si Pet saat ingin mengejar supporter Chelsea yang kabur tadi. Betapa kagetnya si Pet dan kawan-kawan kalau ia sudah dijebak. Tapi Pet orangnya gak gentar cuy. Mau lu 15, mau lu 10, gue cuman berdua juga gue lawan. Genja.
Saat si Pete dan kawan-kawan mulai keteter nih cuy, gara-gara ngeladenin fans Manchester yang begitu banyak, kerennya si Buff di sini datang bawa pasukan lagi cuy. Jadi seimbang lah ya kan, seimbang, bertumbuk lagi lah dia di sini. Dan pada akhirnya fans dari Manchester lari tebirit-birit kecepirit ke Blood Pen berak cuy. Dan di sini Matt dipuji sama salah satu dari member GSE cuy, katanya kau sportif nak, kau berani, bagus. Dan scene pun berpindah pada saat Pat dan Matt sedang melatih SSB di sana. Ternyata selain jago bertumbuk, si Pat jago juga main bola. Salut sama si Pat. Dan scene pun berpindah memperlihatkan si Buff yang sedang mengunjungi kota Millwall. Sekedar info nih cuy, jadi Millwall itu adalah rival dari GSE yang dipimpin sama si Pat. Saat Buff sedang makan di restoran di Millwall, datanglah pria yang bernama Tommy. Jadi Tommy ini adalah pemimpin supporter Millwall cuy. Musuh dari GSE yang dipimpin sama si Pat. Saat si Tommy sedang mengobrol dengan Boff, ada sepasang kekasih yang mengganggu obrolan Tommy dan Boff cuy. Tanpa banyak basa-basi, si Tommy pun langsung dipendem anjir pala cowoknya. Bangke emang si Tommy, gak gerotak itu palanya anjrit. Scene pun berpindah di mana Pete dan kawan-kawan sedang berada di stasiun untuk melakukan away days. Anjay, away days. Saat mereka sedang berada di dalam kereta, teman Pete yang sudah ada di Manchester langsung menelpon Pete dan memberitahu bahwa stasiun tujuan mereka sudah dikepung oleh supporter Manchester dan menyuruh Pete dan kawan-kawan untuk putar balik. Dan tanpa berpikir lama, Buff pun langsung memukul tombol emergency stop yang ada di atas mereka. Alhasil kereta pun berhenti mendadak cuy. Mereka pun berlari menuju pinggiran jalan raya untuk mencari angkutan umum. Tapi betapa alangkah terkejutnya mereka bahwa tidak ada satupun angkutan umum yang lewat cuy. Sepi banget anjir padahal siang-siang. Dan di sini Matt pun mempunyai ide cuy. Ternyata mereka menumpang di dalam truk yang berada di dekat mereka tadi cuy. Dan tanpa rasa curiga sedikit pun, fans Manchester itu pun langsung memberi jalan kepada Matt dan kawan-kawan mas bro. Saat fans Manchester pada lengah, disinilah Pat dan kawan-kawan mulai menyerang. Terjadilah bertumbukan lagi cuy di antara mereka berdua. Dan polisi pun mulai berdatangan, akan tetapi Pat dan kawan-kawan berhasil lari. Sementara fans dari Manchester itu pun pada tertangkap cuy. Lihat nih diledekin anjir sama mereka. Mereka pun pada merasa senang nih cuy karena telah berhasil mengalahkan fans Manchester. Ahai. Traveled across England faster than the death of Lady Di. The GSE were finally back. Suddenly, it's known. Dan Matt yang tadinya anak culun, kutu buku, pengecut, sekarang berubah menjadi anak muda yang brutal cuy. Sampai-sampai dadanya ditato gambar West Ham United anjay. Scene pun berpindah dan memperlihatkan Steve dan istrinya yang sedang berbincang soal Matt. Istrinya Steve tidak mau kalau adiknya yaitu Matt mengikuti jejak Pat yang berandal cuy.
Dan scene pun berpindah lagi ke Steve yang sedang menasihati Mead untuk menyudahi semua ini. Lalu Mead pun berkata, "Apa yang kau tahu tentang semua ini?" Lalu, salah satu pengunjung bar memanggil Steve dengan sebutan ketua. Back in the Abbey after all these years. The Major! Ternyata Steve ini dulunya adalah ketua GSA cuy. Dan ia keluar karena telah berjanji kepada istrinya untuk tidak ikut campur kepada GSA. Dan Matt pun terkejut. Dan di sini Steve pun mulai menjelaskan bagaimana dulunya ia waktu masih memimpin GSA kepada Matt. From the start. Now, Tommy Hatcher, he was their main man back then. Kita mundur dulu cuy, kita flashback. Di scene ini memperlihatkan di mana GSA di zaman era kepemimpinan si Steve melawan Millwall di zaman kepemimpinan si Tommy. Dan di scene ini memperlihatkan bahwa anaknya Tommy itu tewas karena terinjak-injak oleh tim GSA cuy. Dan oleh karena itu Tommy sangat dendam kepada GSA, terutama Steve. Setelah menceritakan semuanya kepada Matt, Steve pun mengajak Matt untuk menyudahi semua ini dengan cara keluar dari GSA. Dan saat mereka sedang berbincang, datanglah Pat yang langsung memukul Matt karena Pat tahu bahwa Matt seorang wartawan yang akan menyebarluaskan identitas seorang GSA cuy. Namun di sini Steve menjelaskan kepada Pat bahwa itu hanya semata-mata untuk tugas kuliah dari si Matt cuy. Dan tiba-tiba si Pat ini langsung berbalik menyerang si Buff cuy. Sampai-sampai kepalanya si Buff keluar kecap. Anjay, dibogem. Dan di sini juga si Buff benar-benar merasa kecewa kepada Steve, Pete, dan teman-teman yang lain. Karena ia merasa bahwa apa yang diomongin dia itu benar. Tapi nggak ada yang percaya sama si Buff. Oleh karena itu, Buff pergi meninggalkan mereka semua di markas. Buff pun dengan emosi yang menggebu-gebu, ia pun langsung mendatangi markas Millwall dan bertemu dengan Tommy cuy, pemimpin dari Millwall. Dan di sini juga si Buff cepu kepada si Tommy. Dia itu bilang ke si Tommy kalau Steve, pemimpin GSA pada masa lalu, lagi ada di bar, lagi ada di markas GSA cuy. Tanpa banyak cincong, si Tommy pun langsung OTW. Dan sesampainya di depan markas GSA, kepala si Buff langsung dibaprak make beling. Dan si Buff pun pingsan cuy. Tanpa mengucap salam sedikit pun, si Tommy langsung masuk dan ngelempar bom molotov ke arah Steve dan Pat cuy. Langsung chaos dah tuh situasi di dalam bar ya kan. Terjadilah tojos menojos, tumbuk menumbuk, pukul memukul di dalam bar tersebut cuy. Dan di sini Tommy pun berhasil menemui keberadaan si Steve cuy. Dan Tommy ini berniat untuk membunuh Steve untuk membayar hutang kematian anaknya di zaman dahulu cuy. Kacau dari sini, chaos. Langsung tanpa banyak kecot ditusuk anjing lehernya si Steve make serpihan beling anjing, ngilu, sumpah ngilu. Listen to me. Tommy. You died tonight. Dan di sini si Buff pun terbangun dari tidur nyenyaknya. Anjing nih si cepu tolol. Dan si Buff pun kaget melihat markas GSA sudah hancur berantakan diobrak-abrik sama Millwall cuy. Si Steve pun langsung digotong bersama Pat dan teman-teman yang lain untuk menuju rumah sakit. Dan di sini si Buffer merasa sedih, merasa nggak nyangka cuy. Dia cuman bengong dan diterakin sama temennya. "Buffer, apa yang lu lakuin anjing?" Terus si Pat nyuruh, "Buffer, cari mobil bangsat, ini kakak gue mau mati." Ya, langsung dia tuh kan dicari mobil, dibawa ke RSUD Medika. Sesampainya di rumah sakit Medika, si Matt pun langsung teriak-teriak, "Somebody help me, somebody help me." Datanglah suster bersama dokter ya kan, ngegotong si Steve. Dibawalah si Steve ke ruang UGD cuy.
Dan di sini Pat benar-benar tidak menyangka bahwa si Buffer adalah seorang cepu, dan si Buff di sini tidak lagi dianggap oleh Pat sebagai sahabat maupun member dari GSA. Anjay. Mampus lu Buffer anjing, siapa suruh cepu tai. Dan di sini istri dari Steve pun datang. Ketika ia melihat Pat, langsung digaplok si Pat. Apa tuh? Apa yang lu lakuin sama suami gua? Langsung diamanin, ditenangin sama si Matt cuy. Dan di sini istrinya Steve masih nggak nyangka bahwa Steve mengingkari janjinya. Padahal si Steve tuh dituduh cuy, dijebak. Dan di sini ini memperlihatkan bahwa istrinya si Steve ingin pergi meninggalkan Steve menuju Boston. Karena dulu itu istrinya pernah berjanji, kalau misalnya si Steve balik lagi ke masa lalunya, dia bakal ninggalin si Steve sendiri dan istrinya pergi ngebawa anaknya ke Boston cuy. Dan di sini si Pat juga menyuruh si Matt untuk ikut bersama kakaknya karena ia tidak mau si Pat makin dalam terjerumus ke dunia gelap nggak jelas kayak gini cuy. Biar dia yang menyelesaikan sama si Tommy besok cuy. Dan di sini diperlihatkan si Buff anjing yang lagi menyesal teriak-teriak I'm forever blowing bubbles di pinggiran sungai di dekat jam gadang. Kok jam gadang anjing, mirip lah. Dan tibalah di mana hari pembalasan dendam itu pun terjadi cuy. Satu persatu member dari GSA pada merenung. Anjir, ini gua mati nggak ya? Kampret, gua belum nikah ini. Tanpa banyak basa-basi, Pat dan kawan-kawan pun langsung berjalan menuju lokasi di mana pertempuran itu akan terjadi cuy. Dan di sini satu persatu dari mereka itu mulai berkumpul cuy. Jadi tuh tikum lah titik kumpulnya ya kan. Mereka berangkat bareng-bareng cuy. Ini tim dari si Tommy. Dan si Buffer yang depresi pun ketiduran di pinggiran kota London dan dibangunin sama polisi yang lagi patroli cuy. Tanpa berpikir panjang, si Buff pun langsung lari mengejar si Pete membantu timnya yang sedang bertempur habis-habisan cuy. Dan ternyata si Matt tidak ikut pulang bersama kakaknya, melainkan ikut bersama Pat untuk melawan supporter Millwall yang dipimpin oleh Tommy cuy. Anjir, sumpah di sini tuh gue sedih. Demi Alek ini sepatunya Adidas Diadora, kampret Puma, Stan Smith. Ini dia cuy lokasinya cuy, di belakang Stadion Pakansari. Mereka pun mulai bertemu. Pokoknya ini epic lah, tonton sendiri aja ya. Gue di sini nggak banyak ngomong karena serunya itu di sini nih. Set, sumpah setelannya Stone Island, Adidas, Lacoste, Villa. Genja, udah gue nggak banyak ngomong. Kalian tontonnya sendiri dah. Dan saat si Tommy ingin menghabisi si Pat, tiba-tiba datang si Buff yang langsung menyeruduk si Tommy hingga tersungkur jatuh cuy. Langsung dipukulin sama si Buff. Ceprut, ceprut, ceprut. Saat sedang menggotong Pat ke pinggir, alangkah terkejutnya si Matt bahwa melihat kakaknya itu nyusul cuy. Kakaknya itu nyusul untuk mengajak Matt pergi ke Boston bersama dia. Dan si Matt pun menyuruh kakaknya agar putar balik. Dan di sini si Pat pun meneriaki kakaknya si Matt, "Pergi kak, pergi, di sini nggak aman, pergi." Dan anak buah si Tommy pun melihat kedatangan dari istrinya Steve dan langsung menghampirinya cuy.
Dan di sini Pete berpesan kepada Mead untuk membawa pergi kakaknya karena ia tahu sifat dan keburukannya si Tommy itu kayak gimana. Ia nggak mau kakaknya kenapa-napa karena ulah si Tommy. Are you okay? Is Ben okay? Pas si Tommy mau menghampiri kakaknya si Pete langsung manggil, "Tommy, bukannya kamu mengincar saya? Anak kamu mati bukan karena GSA, melainkan karena kamu sendiri, karena kamu tidak becus menjaganya hingga ia mati di tangan GSA." Langsunglah di sini dipukul si Pete, lihat. Dan si Pete pun tewas, cuy. Sumpah sedih anjing di sini tuh anjing. Bangke. Semuanya pada bengong, gak ada yang mau nolongin anjing. Sumpah cuy, gue di sini sedih anjir. Si Buff ini si tolol emang. Si Pete pun tewas cuy. Dan di sini kakaknya Pete pergi bersama Steve menuju Boston, meninggalkan Steve yang lagi berada di rumah sakit cuy. Tamat.